Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-20. Pradabasu mengerutkan kening, tanda penasaran ketika tiba di rumahnya. Ia melihat sebuah kereta kuda sedang ditambatkan di tepi jalan tepat di depan rumahnya. Tak ada sais di kereta itu. Pradabasu yang mencari-cari menemukan sais kereta itu sedang berada di balik rimbun semak. "Kereta kuda, ayah," kata dia Pertiwi. "Ya," jawab ayahnya. "Mana saisnya?" lanjut dia Pertiwi. "Itu," jawab Pradabasu sambil menunjuk sebuah arah. Dia Pertiwi mencari-cari dengan tatapan matanya. "Untuk apa melihat orang yang sedang kencing?" kata Pradabasu. Pradabasu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ia mendapati Dyah Menur tidak sendiri. Dyah Menur sedang berbincang dengan seorang gadis. Gadis itu sebaya dengan anaknya. Dia Pertiwi pun mengerutkan dahi karena merasa belum kenal dengan gadis itu. Pradabasu bertambah penasaran karena Dyah Menur bukannya memperkenalkan siapa gadis itu, tetapi justru menggelandangnya ke ruang depan dan membiarkan Dyah Pertiwi berdua dengan gadis itu. Pradabasu segera mengambil simpulan. Kereta kuda yang tertambat di depan rumahnya itu pasti digunakan untuk mengantarkan gadis itu. Penjual jasa pengantar dengan kereta kuda bisa didapat di depan alun-alun istana dan pasar Daksina. Dengan ongkos yang tidak murah, orang bisa pergi kemana-mana dengan kereta kuda. Berarti gadis itu mungkin memiliki banyak uang. Pradabasu yang digelandang masih sempat melihat sekeranjang buah diletakkan di atas meja. "Siapa dia?" tanya Pradabasu. Gemerlap wajah Dyah Menur. Namun Pradabasu yang mengenal istrinya dengan baik juga membaca bahasa cemas di wajahnya. "Calon menantu," jawab Dyah Menur setelah membulatkan hati. Pradabasu terkejut dan dengan segera mengerutkan dahi. "Menantu?" ucapnya sambil terjebak antara senyum dan menyeringai. Dyah Menur agak gugup. Dengan bergegas ia meraba dada suaminya. "Kau yakin dia calon menantu kita?" kejar Pradabasu. Dyah Menur mengangguk. Pradabasu melepas tangan istrinya dan memintanya mengambil jarak. "Selama ini kuda Swabaya tidak pernah bercerita bahwa ia mempunyai calon istri," kata Pradabasu. Dyah Menur tidak menjawab pertanyaan itu. Ia pandangi wajah suaminya dengan tatapan mata gemerlap. "Kuda Swabaya tahu dia calon istrinya?" tanya Pradabasu. Dyah Menur tertawa. "Tentu," jawabnya. "Ini bukan perjodohan tetapi kuda Swabaya yang punya pilihan. Aku merasa cocok dengan pilihan kuda Swabaya. Di samping berwajah cantik, gadis itu juga berperilaku santun. Tak ada secuil pun cacat yang aku lihat padanya. Ia akan menjadi menantu yang baik bagi kita dan menjadi istri yang cantik serta baik bagi kuda Swabaya." Meski Dyah Menur telah mengucapkan demikian, tidak dengan serta-merta Pradabasu tertarik. Pradabasu berjalan mondar-mandir sambil menggerayangi kepalanya. "Di halaman istana Kepatihan, aku dibuat terkaget-kaget oleh kenyataan yang sulit aku pahami. Sesampai di rumah, aku mengalami itu lagi," ujar Pradabasu. Dyah Menur berdiri di depan suaminya. "Peristiwa apa?" tanya Dyah Menur. "Kakang Gajah Mada dicopot dari jabatannya. Kakang Gajah Mada sekarang bukan seorang Mahapati lagi. Untuk seterusnya, pada namanya tak lagi melekat sebutan kehormatan Sang Mahamantri Mukhya Rakyat Mahapati Bumada. Kakang Gajah Mada kini hanya orang biasa seperti aku, seperti Kakang Sanggarugi. Pencopotan Kakang Gajah Mada dari jabatannya itu sudah aku duga dan tidak terlampau mengagetkan.
Namun yang sulit kupercaya adalah prajurit yang ditugaskan membaca hukuman yang dijatuhkan. Ia seorang prajurit berpangkat senopati. Dyah Menur mengerutkan dahi dengan mata tak bergeser sejengkal pun dari wajah suaminya. "Senopati siapa?" tanya Dyah Menur. "Senopati Kuda Swabaya," jawab Pradabasu. Betapa terkejut Dyah Menur. "Hah?" letuknya. Hening menyelinap sesaat. "Belum lagi aku menemukan alasan mengapa Sang Prabu menaikkan pangkat anakku. Sesampai di rumah, aku dibenturkan lagi pada kekagetan dalam bentuk yang lain," kata Pradabasu. Dengan mata gemerlap, Dyah Menur yang duduk di kursi memandang wajah suaminya. "Kuda Swabaya sekarang seorang senopati?" tanya perempuan yang masih menyisakan kecantikan di masa muda itu. Pradabasu mengangguk. Sebagai istri mantan seorang prajurit, Nyai Dyah Menur memiliki pengetahuan yang cukup mengenai jenjang kepangkatan. Nyai Dyah Menur juga tak kuasa membendung rasa herannya. Anaknya kini menyandang pangkat sebagai senopati. Sebagai ibu yang melahirkannya, Dyah Menur merasa senang. Akan tetapi tetap saja kenaikan pangkat itu dirasa berlebihan dan aneh olehnya. "Bukankah seharusnya Kuda Swabaya menapaki pangkat lurah prajurit terlebih dahulu, Kakang?" tanya Dyah Menur. Pradabasu mengangguk. "Kau merasakan ada yang aneh, bukan?" tanya Pradabasu. Dyah Menur mengangguk. "Kuda Swabaya harus menjelaskan. Ia harus bercerita tentang jasa luar biasa seperti apa yang ia dilakukan, sehingga memperoleh anugerah kenaikan pangkat luar biasa itu," kata Pradabasu. Dyah Menur termangu, keningnya berkerut, tanda sedang berpikir. Dyah Menur mendadak merasakan detuk jantungnya bagai dilecut untuk berpacu lebih kencang. Dyah Menur tiba-tiba sampai pada sebuah dugaan. Kenaikan pangkat yang diperoleh Kuda Swabaya itu karena campur tangan Raden Kudamerta. Ia curiga Raden Kudamerta telah mengetahui jati diri Kuda Swabaya. Hal itu sangat mungkin karena Emban Prabarasmi yang mempunyai anak bernama Prabasiwi merasa berkepentingan membongkar rahasia yang telah lama terpendam itu. Emban Prabarasmi tidak ingin terbebani hatinya saat masuki alam langgeng. "Dyah Wiyat harus menjelaskan kepadaku," ucap Dyah Menur dalam hati. Dyah Menur kembali merasa cemas beberapa hari terakhir setelah Kuda Swabaya menceritakan tawaran perjodohan yang diterimanya dari Ibu Suri Dyah Wiyat. Dyah Menur telah berpikir keras untuk menemukan cara terbaik menjelaskan perjodohan itu kepada suaminya. Kepada Kuda Swabaya, Dyah Menur menjanjikan waktu sebulan untuk menjelaskan keinginan kepada ayahnya. Namun kedatangan Prabasiwi yang membawa sekeranjang buah-buahan titipan Ibu Suri Dyah Wiyat menyudutkan Dyah Menur untuk tidak menunda lagi. "Ceritakan tentang gadis itu." Tiba-tiba Pradabasu membelokkan kata-katanya. Dyah Menur menoreh. Hal yang sama dilakukan Pradabasu. Dari pintu yang agak terbuka, Pradabasu melihat betapa akrab dan bersahabat pembicaraan yang terjadi antara Pertiwi dan gadis yang disebut-sebut sebagai calon istri Kuda Swabaya itu. "Menurut pengakuan Kuda Swabaya," kata Dyah Menur, "suatu hari dia dipanggil menghadap Ibu Suri Dyah Wiyat untuk diperkenalkan dengan seorang emban baru. Ternyata ia anak Emban Prabarasmi yang meninggal beberapa hari yang lalu." Pradabasu mengerutkan kening. Tatapan mata dan raut mukanya menunjukkan keterkejutan yang ia rasakan. "Emban Prabarasmi meninggal?" tanya Pradabasu. Dyah Menur Sekar Tanjung mengangguk. "Ya, kapan hal itu terjadi?" tanya Pradabasu. "Tadi aku menanyakan itu kepadanya. Ia menjawab beberapa hari yang lalu. Belum sempat ia menjelaskan lebih lanjut. Kakang pulang," jawab Dyah Menur. Pradabasu memandang istrinya amat tajam. "Kau menyetujui?" tanyanya. Dyah Menur mengangguk. "Anakmu yang menghendaki," jawabnya. "Aku tidak keberatan pada pilihan Kuda Swabaya. Aku berharap kau pun merestuinya." Perlahan Pradabasu duduk. Pradabasu merasa ada sesuatu yang aneh. Namun meski sudah berusaha menelusuri, ia tidak menemukan apa sesuatu yang aneh itu.
Tuan Putri Dyawiat menyuruh gadis itu datang kemari? Tanya Pradabasu. Berdebar-debar Dyah Menur menghadapi pertanyaan itu. Dyah Menur cemas pertanyaan itu bisa melebar kemana-mana. Dyah Menur mengangguk. Pradabasu merasa heran. Mengapa? Apa yang mengapa? Balas istrinya. Perjodohan itu adalah gagasan Dyawiat. Tak ada yang aneh dengan Dyawiat mengirim gadis itu kemari. Pradabasu tidak dengan serta-merta menerima jawaban itu. Panggrahitanya mengatakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik perjodohan itu. Pradabasu yang memejamkan mata mendadak melek kembali. Raden Kudamerta sudah tahu siapa kuda Swabaya? Letupnya Dyah Menur mendadak merasa dadanya sesak. Dalam 2 hari terakhir, Dyah Menur diganggu oleh gelisahnya yang berasal dari pernyataan itu. Bahkan Dyah Menur merasa kecurigaan itu benar. Dyah Menur menggeleng lunglai. Aku tidak tahu. Jawabnya. Pradabasu bukan orang bodoh. Pradabasu segera mengaitkan hal itu dengan anugerah kenaikan pangkat yang diterima kuda Swabaya. Apa kenaikan pangkat yang tidak wajar itu karena campur tangan Raden Kudamerta? Sangat masuk akal karena kecil kemungkinan gagasan itu muncul dari Prabu Hayamuruk. Berpikir seperti itu, mendadak Pradabasu merasa wajahnya menebal. Aku tidak setuju. Letup Pradabasu. Betapa terkejut Dyah Menur. Kakang. Pradabasu bangkit dan berjalan mondar-mandir. Nafasnya mulai tersengal. Kau senang dengan perjodohan itu, Menur? Letupnya Dyah Menur bingung, tak tahu bagaimana menyikapi pertanyaan suaminya. Aku yakin gagasan perjodohan itu berasal dari Kudamerta, yang rupanya telah tahu siapa kuda Swabaya. Anugerah kenaikan pangkat tidak wajar itu jelas berasal darinya. Rupanya itu jawabnya. Kuda Swabaya memperoleh jabatan yang melompat amat tinggi melalui cara itu, kata Pradabasu. Marah yang menyergap itu datang dengan mendadak menyebabkan dada Pradabasu mengombak kembang-kempis. Melihat itu Dyah Menur terperangah. Dyah Menur sama sekali tidak pernah membayangkan suaminya akan semarah itu. Ada apa? Memahami mengapa suaminya bergolak marah, Dyah Menur bergegas menempatkan diri, duduk di sebelahnya dan menyentuh lengannya. Hening pun merayap. Pradabasu tidak tahu harus mengucapkan apa. Dyah Menur juga tidak tahu harus berkata apa. Dalam keadaan yang demikian, seekor kuda tegar dan kekar berderap menyusur jalan di pedukuhan itu. Pradabasu mendongakkan kepala dan dengan segera menandai orang yang berkuda itu pasti anaknya. Kuda Swabaya merasa tidak sabar, ingin segera bertemu ayah dan ibunya untuk mendengar apa kata mereka tentang pangkatnya sekarang. Menjelang memasuki regol rumahnya, kuda Swabaya berhenti dan memberikan perhatian pada kereta kuda yang sedang tambat. Dengan ramah, Senopati kuda Swabaya menyapa kusir kereta kuda yang bergegas turun melihat prajurit yang baru datang itu mengenakan tanda pangkat Senopati. Sedang mengantar siapa, Paman? Tanya kuda Swabaya ramah. Kusir kereta kuda itu agak membungkuk sambil mengampu rancang. Mengantar utusan Ibu Suri, Tuan. Jawabnya. Kuda Swabaya segera mengerutkan kening. Siapa? Seorang perempuan. Jawab kusir itu. Kalau tak salah bernama Prabasiwi. Berubah wajah kuda Swabaya bagi tidak sabar. Kuda Swabaya segera memasuki halaman rumahnya dan dengan gugup mengikat kudanya di pohon melinjo. Dari pintu samping, Dyah Pertiwi menjemputnya. Kau tadi melihat aku membaca keputusan Pancaprabu? Tanya kuda Swabaya. Ya, jawab adiknya bangga. Ada tamu yang datang untukmu. Aku tahu. Jawab kuda Swabaya. Dari balik pintu, Dyah Pertiwi mengintip bagaimana pertemuan kakaknya dengan gadis bernama Prabasiwi itu. Dyah Pertiwi mendukung sepenuhnya pilihan kakaknya. Namun Dyah Pertiwi segera mengerutkan dahi melihat dua anak manusia yang saling tertarik itu kehilangan mulut masing-masing. Kuda Swabaya tak tahu akan membicarakan apa. Prabasiwi pun tidak tahu harus mengucapkan apa. Dyah Pertiwi merasa aneh melihat wajah ibunya yang muncul dari pintu yang lain. Mana ayah? Tanya Pertiwi. Di kebun, jawab ibunya Gunda. Dyah Pertiwi segera menduga sesuatu yang tidak pada tempatnya pasti terjadi. Kenapa dengan ayah, Ibu?
Dyah Menur yang wajahnya tampak tersapu mendung tebal tidak menjawab. Dengan tubuh terasa lumrah, Dyah Menur duduk di dingklik panjang. "Aku akan menemui ayah," ucap gadis itu. Dyah Menur tidak mencegah anaknya yang bergegas meninggalkan ruang tengah menuju ke kebun belakang rumah. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Dyah Menur melihat kuda Swabaya yang mulai mencairkan keadaan dengan melontarkan pertanyaan ringan kepada gadis yang akhir-akhir ini sangat menyita perhatiannya itu. "Bagaimana keadaanmu?" tanya kuda Swabaya. "Keadaanku baik, Kakang," jawab Prabasiwi. "Kau bawa buah-buahan itu banyak sekali," ucap kuda Swabaya lagi. Prabasiwi mengangguk. "Buah-buahan itu dari Ibu Suri Dyah Wiyat." "Oh," jawab kuda Swabaya. "Bagaimana keadaan Ibu Suri Dyah Wiyat?" "Baik, Kakang," jawabnya. "Ibu Suri Dyah Wiyat sehat. Demikian juga dengan Tuanku Kudamerta. Para Sekar Kedaton juga menyenangkan." Pembicaraan itu lenyap lagi. Dengan gelisah Dyah Menur Hardiningsih berjalan menuju kamarnya. Sebenarnya Dyah Menur amat senang kepada gadis yang menjadi pilihan anak lelakinya. Tetapi ternyata rencana perjodohan itu tidak mendapat persetujuan dari suaminya. "Kakang Prandabasu sedang cemburu," bisik Dyah Menur kepada diri sendiri. Dyah Menur berbaring. Ia lakukan itu dengan pelan agar tempat tidur tidak menderit. Perempuan penyimpan gumpalan masa lalu yang sulit dihapus itu tidak kuasa mencegah air matanya untuk tidak bergulir. Sang waktu bagi diputar kembali. Kenangan masa silam serasa hadir lagi. Hari-hari awal perkawinannya dengan Raden Kudamerta sungguh merupakan hari-hari yang indah. Di sebuah pedukuhan yang tak menarik perhatian, Dyah Menur menjadi istri bangsawan muda dari pamotan itu. Dyah Menur terpaksa menerima keadaan tanpa bisa mempersoalkan mengapa perkawinannya harus disembunyikan jauh dari hiruk-pikuk, karena pada saat yang bersamaan Raden Kudamerta dijodohkan dengan Sekar Kedaton Dyah Wiyat Raja Dewi Marajasa. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melupakan semua itu. Dyah Menur telah bertekad bulat untuk membesarkan kuda Swabaya tanpa harus kawin lagi. Namun garis hidup tidak berjalan seperti keinginannya. Di atas sana ada Sang Maha Pengatur yang memiliki kewenangan tak terbantah. Dalam kehidupannya selanjutnya, hadir laki-laki lain, yang mantan prajurit Bayangkara yang memutuskan mundur dari kesatuannya sebagai bentuk bela rasa karena tidak bisa menerima kematian adik iparnya, Maisa Kingkin, yang dibunuh dengan kejam oleh Gagak Bongol yang kini menjadi pasangguhan. Dyah Menur akhirnya membuka hatinya untuk lelaki itu setelah merasa yakin ia membutuhkan kehadirannya. Dari perkawinannya dengan Prandabasu, lahirlah Dyah Pertiwi. Sebagai seorang ibu, Dyah Menur memberikan ketulusan cinta tanpa membedakan anak sendiri atau bukan. Bahkan kepada sang Prajaka, ia harus memberikan perhatian lebih karena hanya perhatian dan besarnya cinta yang bisa membawa sang Prajaka menuju kesembuhan. Akan tetapi kini perjodohan kuda Swabaya dengan Prabasiwi yang digagas Dyah Wiyat Raja Dewi Marajasa agaknya mengusik hati suaminya. Dengan jelas Prandabasu menunjukkan rasa tidak sukanya. Dyah Pertiwi berhasil menemukan ayahnya bukan di kebun belakang rumah, tetapi di ladang. Prandabasu mencakul tanah bagi orang kesetanan. Dyah Pertiwi segera membaca keadaan yang aneh itu. Justru karena itu Dyah Pertiwi tidak tahu harus berbuat apa. "Rupanya ayah sedang marah," ucap Dyah Pertiwi dalam hati. Dyah Pertiwi akhirnya memilih duduk bersandar pohon kelapa. Semilir angin hampir menidurkannya. Melihat itu Prandabasu terpaksa menghentikan pekerjaannya. "Pulanglah," ucapnya. Dyah Pertiwi tidak membuka matanya. "Kenapa ayah?" balasnya. "Lihatlah ke atas," balas Prandabasu. "Banyak buah kelapa yang jika terkena angin bisa jatuh mengenai palamu." Peringatan itu tidak menyebabkan Dyah Pertiwi bergegas menjauh. Dyah Pertiwi tahu buah kelapa bukan jenis buah yang gampang jatuh dari pohon, meski ditiup angin yang deras. Kalau angin benar-benar deras, bukan buahnya yang jatuh, tetapi pohonnya yang akan ambruk.
Bukan itu maksudku, jawab dia Pertiwi. Yang aku tanyakan, mengapa ayah marah kepada ibu? Ayah pergi ke ladang karena tidak berkenan kepada gadis pilihan Kakang Kuda Swabaya, bukan? Dia Pertiwi yang menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya itu menunggu. Akan tetapi, meski sejengkal waktu telah berlalu, ayahnya belum menjawab. Akhirnya dari sela jari-jari tangannya, dia Pertiwi mengintip. Dia Pertiwi merasa heran melihat ayahnya yang memegang gagang cangkul itu memandang kejauhan begitu larut. Pandangan itu melintas sawah dan jatuh di permukaan perkampungan yang tampak gosong diterjang panas matahari. "Pulanglah, jangan ganggu ayah," kata Pradabasu. Namun dia Pertiwi adalah gadis yang bandel. "Katakan dulu ayah, apa kekurangan Prabasiwi hingga ayah tak ingin menerimanya sebagai istri Kakang Kuda Swabaya?" kata Pertiwi. Lagi-lagi Pradabasu terdiam cukup lama. "Karena ayah memiliki calon lain," lanjut Pertiwi. "Jadi selama ini ayah berpikir siapa jodoh Kakang Swabaya dan dengan siapa ia boleh berumah tangga. Ayah yang boleh menentukan, termasuk dengan siapa nanti aku bersuami. Ayah yang boleh menentukan, seperti nasib Yu Benjeng itu." Sama sekali tidak ada perubahan apapun di muka Pradabasu. "Ayah tidak mau menjawab?" tanya Pertiwi. Dari apa yang dilakukannya, terlihat jelas bahwa Pradabasu memang tak ingin menjawab pertanyaan itu.